Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Jabat selaku guru pembimbing kami dalam bidang studi fisika ini, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasana, saya dari kelas 11 MIA 4. Jadi di sini saya akan membuat praktek hukum Archimedes sesuai dengan judul materi yang telah diberikan oleh Bu Jabat. Tapi sebelum saya masuk ke dalam praktek hukum Archimedes, saya akan menjelaskan mengenai bunyi hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes ini adalah Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa sama dengan gaya Archimedes, satuannya Newton. Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan V sama dengan volume, satuannya meter kubik. Lanjut, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip hukum Archimedes. Prinsip-prinsip hukum Archimedes ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah benda tenggelam, yang kedua benda melayang, dan yang ketiga benda terapung. Yang ketiga ini nanti yang akan saya bahas dan saya buat prakteknya. Langsung saja kita menuju praktek hukum Archimedes. Baik, di sini saya akan lanjut ke praktek hukum Archimedes. Bahan-bahan yang saya butuhkan di sini ialah 3 butir telur, 3 buah toples yang sudah saya isi air, dan garam. Baik, di sini saya akan membuat telur ini tenggelam terlebih dahulu. Untuk membuat telurnya tenggelam, kita tidak perlu menambahkan garam, hanya cukup memasukkan telur ke dalam air tawar ini tanpa ada dikasih apa-apa. Kita lihat apakah betul tenggelam. Ya, nyatanya memang tenggelam. Lanjut, saya akan membuat telur tersebut mengapung. Kita beri, syaratnya adalah kita akan memberi garamnya kurang lebih 2 sendok ya. Kita kacau, kita aduk. Lanjut, kita masukkan telur itik tersebut ke dalam toples yang telah kita berikan garam 2 sendok tadi, kurang lebih 2 sendok ya. Kita masukkan. Ya, dia melayang. Lanjut, kita akan memberi garam ya, kira-kira 4 sendok ke dalam toples yang ketiga. Baik, di sini tadi saya sudah di toples ketiga, saya sudah memberikan kurang lebih 4 sendok garam. Sekarang kita masukkan telur itik tadi ke dalam toples tersebut. Apa yang akan terjadi? Ya, telur tersebut terapung. Jadi dapat saya buat pernyataan bahwasannya di toples pertama telur tersebut tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis zat cair. Di toples kedua, telur tersebut melayang karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sedangkan di toples ketiga, telur tersebut terapung karena massa jenis telur sama dengan massa jenis zat cair. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwasannya garam yang kita sebut dengan zat fluida itu dapat mempengaruhi letak posisi telur dalam air. Seperti yang kita lihat pada toples yang pertama,
Di toples yang pertama itu airnya tidak saya beri garam sedikit pun, makanya telurnya itu tenggelam karena massa telur lebih besar daripada massa cair. Di toples yang kedua, saya berikan garam kurang lebih 2 sendok. Itu membuat telur tersebut itu melayang sebab massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis cair. Di toples yang ketiga, telur tersebut itu terapung sebab massa jenis telur sama dengan massa jenis zat cair. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari praktek hukum Archimedes kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.